Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Pawai pembangunan yang digelar pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur diikuti oleh ribuan peserta. Kegiatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini turut membawa berkah bagi pedagang kaki lima, khususnya pedagang makanan dan minuman. Saya nyatakan dilepas. Pawai pembangunan memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Sampit dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus. Pawai yang diikuti ribuan peserta ini dimulai dari depan rumah jabatan Bupati Kota Waringin Timur Jalan Ahmad Yani. Di titik akhir rute pawai pembangunan yakni di kawasan Taman Kota Sampit, tampak tumpah ruah peserta yang mencari tempat beristirahat sebelum membubarkan diri. Di kawasan ini juga telah ada ratusan pedagang kaki lima berjajar di sekeliling Taman Kota Sampit, terutama pedagang makanan dan minuman yang sudah sejak pagi hari menunggu kedatangan peserta pawai. Pedagang mengaku sengaja memanfaatkan momen pawai pembangunan untuk membuka lapak dagangan mereka. Salah satunya Ida Lestari, pedagang minuman yang turut mendapatkan berkah dari kegiatan tersebut. Bahkan omset yang dihasilkan dari berjualan saat itu mengalami peningkatan drastis mencapai 400% dari saat berjualan pada hari biasanya. Kebetulan hari ini ada karnaval untuk peringati Hari Kemerdekaan ke-78. Kami sebagai pedagang memanfaatkan momen ini untuk berjualan. Alhamdulillah kami sebagai pedagang juga kebagian berkahnya. Ada kenaikan omset dari 300% sampai 400% dari hari-hari biasanya. Pedagang berharap kegiatan serupa yang mengumpulkan banyak orang dapat lebih sering diadakan, sebab hal itu dinilai menguntungkan bagi pedagang kecil. Masud Badarudin, Hayat TV. Membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit dengan cara dibakar, seorang pria di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur harus berurusan dengan hukum. Pria yang telah diamankan polisi tersebut terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Sarbani, 51 tahun, hanya bisa pasrah saat digiring aparat kepolisian Resor Kota Waringin Timur. Ia ditangkap karena diduga telah melakukan aktivitas pembakaran lahan di Desa Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Lahan seluas 1 hektar lebih miliknya tersebut sengaja dibakar untuk dibersihkan. Namun karena kuatnya tiupan angin, membuat lahan yang terbakar semakin meluas dan menghanguskan lahan di sekitarnya hingga mencapai kurang lebih 7 hektar. Sarbani yang ditangkap polisi di lokasi kebakaran lahan mengaku aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar tersebut rencananya akan ditanami pohon kelapa sawit. Membersihkan lahan. Itu milik sendiri ya Pak? Rencana lahan dibuka, dibakar mau buat apa tuh Pak? Mau nanam sawit. Ada berapa hektar lahannya? 1/4. Terus itu kebakaran lahan sampai meluas itu waktu bakar dijaga atau enggak Pak itu sebenarnya? Kan bakarnya di tepi jalan Pak. Tadinya kan nggak ada angin, tiba-tiba ada angin, nggak ketolongan, meloncat ke kekuasaan saya itu. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan 7 hektar lahan terbakar tersebut telah berhasil dipadamkan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, salah satunya korek api yang digunakan pelaku untuk membakar lahan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 187 huruf 2E KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Ini masih berada di lokasi dari dalam kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti yang telah kami amankan, di mana yang bersangkutan sesuai dengan pemeriksaan awal memiliki lahan seluas sekitar 1 hektar seperempat. Tetapi luasan lahan yang terbakar
mencapai 7 hektar. Jadi ada lahan milik orang lain juga yang ikut terbakar. Terhadap tersangka kita sangkakan dengan pasal 187 huruf 2E KUH pidana dengan ancaman pidana 15 tahun. Jadi dalam kegiatan kebakaran hutan dan lahan ini, semua kemungkinan kita dalami. Apabila ada kemungkinan kesengajaan, tentu kita akan proses dengan tegas. Apabila ada indikasi atau ada bukti permulaan yang cukup, ada kesengajaan, ada yang sengaja membakar, maka kita akan tindak tegas. Kapolres menambahkan pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapa saja yang terbukti dengan sengaja membakar lahan. Warga juga diajak bersama-sama menjaga lingkungan dengan mencegah terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur masih terus berlanjut dan terjadi bahkan setiap harinya. Di beberapa lokasi, upaya pemadaman tidak dapat berjalan maksimal karena terkendala minimnya sumber air. Sejak awal Agustus lalu, kebakaran hutan atau lahan di Sampit terus marak terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, kebakaran lahan terjadi dalam setiap harinya dengan lokasi berbeda-beda. Lahan yang kering karena tidak diguyur hujan menimbulkan potensi kemudahan lahan terbakar. Kebakaran lahan kerap terjadi memasuki siang hari saat matahari terik dan munculnya angin kencang. Seperti kebakaran lahan yang terjadi di Komplek Perumahan Wenggah Metropolitan Kecamatan Baamang Sampit pada Jumat 18 Agustus. Selain berada di sekitar kawasan permukiman, kebakaran lahan juga terjadi sangat dekat dengan bangunan SMP Negeri 11 Sampit. Namun upaya pemadaman yang dilakukan petugas bersama relawan tidak bisa berjalan maksimal. Sulitnya mendapatkan sumber air menjadi kendala proses pemadaman. Untuk mendapatkan suplai air dalam memadamkan kebakaran lahan, mereka terpaksa harus menggelar selang cukup panjang hingga mencapai ratusan meter. Kendala dari kami, karena kami adalah relawan dari MPA Bamang Barat, kendala kami yang paling sangat sering terjadi di lapangan adalah suplai air. Karena kami berharap, kami mengandalkan cuman air parit. Kalau air parit itu kering, maka kami tidak bisa melakukan pemadaman itu secara cepat. Nah, contoh hari ini, tadi pagi kita dihubungi Pak Lurah Bamang Barat bahwa api hampir menjalar menuju SMP 11 yang cuman beberapa meter lagi sampai sekolah. Jadi kami dengan sangat terpaksa menggelar selang ini sekitar panjang dari parit sampai ke lokasi kebakaran sekitar 210 meter. Selain upaya pemadaman melalui darat, Kota Waringin Timur juga mendapatkan bantuan dari BNPB yang mengerahkan 2 helikopter bom air untuk memadamkan kebakaran lahan melalui udara di lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau darat. Sementara kabut asap yang sempat menyelimuti kota Sampit terlihat mulai menipis. Namun begitu, aroma menyengat sisa kebakaran hutan atau lahan masih sangat terasa. Masud Badarudin, Hayat TV. Petugas BPBD Kota Waringin Timur mengevakuasi seorang ibu rumah tangga bersama bayi dan anaknya yang masih kecil untuk keluar dari rumah karena terkepung asap. Asap tersebut berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di sekitar rumah korban. IRT bernama Martini bersama 2 anaknya yang masih bayi dan kecil terpaksa harus dievakuasi petugas BPBD untuk keluar menjauh dari rumahnya yang berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Utara Sampit, Kecamatan Baamang, Jumat 18 Agustus. Ketika itu di sekitar rumahnya sedang terjadi kebakaran lahan gambut dengan luasan mencapai hampir 1 hektar. Akibat kebakaran lahan tersebut, rumah Martini sempat dikepung asap tebal hingga masuk ke dalam rumah. Hal itu membuat Martini panik dan kebingungan. Tidak berselang lama, petugas BPBD yang saat itu sedang berupaya memadamkan kebakaran lahan datang. Petugas kemudian mengevakuasi Martini bersama 2 anaknya ke tempat yang lebih aman.
Ya, siang tadi pas saya dari dalam kan anak saya tidur, begitu bangun langsung saya kok banyak asap, saya keluar nanya Pak Tukang, maksudnya kok apinya itu kayaknya mungkin dekat gitu, tapi baru asap aja yang kelihatan. Dan alhamdulillahnya bapaknya datang. Udah terus anak saya diimbau suruh bawa keluar, langsung saya bawa ke depan. Dan saat ini anaknya di mana, Bu? Oh, lagi di rumah saudara. Kebakaran lahan gambut di sekitar kawasan Jalan Lingkar Utara ini sehari sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Namun karena kondisi cuaca panas disertai kuatnya tiupan angin, membuat sisa bara api di dasar tanah gambut kembali menyala hingga membakar lahan seluas 3 hektar. Upaya pemadaman cukup sulit dilakukan karena lokasi kebakaran lahan jauh dari badan jalan. Selain itu, di sekitar lokasi juga tidak ada sumber air. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan di dekat kawasan pertanian dan permukiman terjadi di Jalan Rambutan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Agar tidak terus meluas, pemadaman dilakukan melalui darat dan udara. Memasuki minggu keempat di bulan Agustus, kebakaran hutan atau lahan masih terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini kebakaran lahan melanda dekat kawasan pertanian dan permukiman di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Minggu 20 Agustus. Kebakaran lahan yang terjadi sekitar pukul 2 siang tersebut secara tiba-tiba meluas hingga menimbulkan kepulan asap tebal. Hal itu lantas membuat panik para petani serta warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Mendapat informasi tersebut, petugas dari tim penanggulangan Karhutla langsung mendatangi lokasi untuk memadamkan kebakaran lahan. Proses pemadaman juga mendapat bantuan dari 1 helikopter bom air untuk memadamkan melalui udara. Warga merasa bersyukur petugas dari tim penanggulangan Karhutla baik darat maupun udara sigap melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan tersebut. Hal yang dikhawatirkan adalah meluasnya kebakaran lahan dan menjalar ke rumah warga. Di Jalan Rambutan, tempatnya dekat Jalan Bumi Ayu, kebakaran lahan. Alhamdulillah RT sempat sudah nelpon damkar. Mudah-mudahan segera padam api. Karena pas sudah kesini api sudah besar. Itu. Jadi titik api juga dari awalnya kita nggak tahu dari mana awalnya titik apinya. Karena sudah membesar waktu pas kita datang ke sini. Itu yang kita takutkan kalau pindah perumahan kan itu. Makanya kita segera telepon tim BPBD dan damkar supaya cepat memadamkan api. Dalam 2 hari terakhir, kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kota Waringin Timur sudah berada pada level baik. Namun begitu, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit, potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan atau lahan di Kota Waringin Timur masih rawan terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Persembahan tari kolosal ragam budaya Nusantara besutan Ketua Bayangkari Cabang Kabupaten Kota Waringin Timur Ririn Sarpani sukses memukau seluruh undangan pada rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Kamis 17 Agustus 2023. Tari kolosal yang melibatkan ratusan penari dewasa dan juga anak-anak tersebut menampilkan tarian beserta baju adat khas daerah Nusantara yang dibawakan secara apik oleh masing-masing peserta di Stadion 29 November Sampit.
Di bawah binaan Ketua Bayangkari Cabang Kabupaten Kota Waringin Timur, Ririn Sarpani, sebanyak 202 penari sukses menampilkan tarian yang ciamik sebagai penutup upacara HUT RI yang dilaksanakan di lapangan Stadion 29 November Sampit. Para penari yang terlibat menampilkan ragam budaya seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Papua sampai Aceh. Bukan hanya orang dewasa, dalam pertunjukan tari kolosal ini juga melibatkan anak-anak dari putra-putri Polri, TNI maupun masyarakat umum. Penari mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang ada di Kotim khususnya Kota Sampit. Tidak hanya itu, ada beberapa anak yang belum memasuki masa sekolah juga turut berpartisipasi, termasuk pesilat dari Persatuan Setia Hati Terate atau PSHT dan Taekwondo dari Polwan Polres Kotim. Dengan mengenakan berbagai baju tradisional, para penari ini dibagi dalam beberapa kelompok untuk menampilkan tarian dan nyanyian yang mewakili berbagai daerah sesuai dengan pakaian yang dikenakan. Menurut pencetus dari persembahan tari kolosal yang juga istri dari Kapolres Kotim AKBP Sarpani, mengatakan konsep pertunjukan itu dimulai pada 1 Juli 2023 lalu. Diakuinya, untuk menggabungkan semua tarian tersebut cukup rumit, terutama dalam hal melakukan aransemen lagu sehingga harus merekrut guru musik. Sebenarnya kesulitan awal ini aransemen lagu karena di sini belum ada, jadi kami merekrut kebetulan ada guru musik yang lulusan skala 3, dan saya juga sedikit banyak membantu prosesnya, jadi kami berkolaborasi di situ. Kemudian kalau kesulitan yang utama di awal-awal itu menggerakkan anak-anak yang belum sekolah itu untuk nari itu aja. Ada yang dari PAUD atau KB, ada yang belum sekolah juga. Jadi itu yang dari Jatim semua itu ada beberapa yang belum sekolah. Ririn berharap pesan dari tarian Persatuan dan Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, bahwa budaya yang ada di Indonesia sangat beragam dan harus dilestarikan. Normansa, Hayat TV. Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor, Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Sampit meluncurkan program Warkopis dan Samsat Jempol, Jumat 18 Agustus 2023. Dalam sambutan Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah atau UPT PPD Bapenda Provinsi Kalteng di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Kotim, Rahman, mengatakan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini lebih dipermudah dengan hadirnya layanan Warkopis, yakni warung kopi pusat informasi smoking area gratis. Dengan layanan Warkopis, para wajib pajak akan didampingi Duta Samsat untuk berkonsultasi terkait informasi keperluan administrasi perpajakan kendaraan bermotor, sembari menikmati kopi dan teh gratis, bahkan bisa berkaraoke di ruang khusus pool AC. Tidak hanya itu, ungkap Rahman, dengan memanfaatkan ruangan yang sebelumnya merupakan gudang, di bagian teras depan dari ruang khusus tersebut disediakan smoking area kepada wajib pajak, sembari bersantai menunggu antrian pada loket pada setiap hari kerja. Ini dulu tadinya gudang, setelah sekian lama kita manfaatkan, kita buka, kita bikin seperti ini. Nah, jadi di dalam ada ruangan ber-AC juga, di sini ada ruang smoking, area smoking. Jadi masyarakat datang ke dalam bikin kopi dan teh gratis sendiri. Silakan mau nunggu di dalam, ada karaoke-nya juga, ada ruangan ber-AC. Jadi masyarakat yang datang dari penjuru yang jauh-jauh itu kita layani dengan memberikan servis kopi dan teh gratis serta minuman, ya. Jadi setiap hari tanpa bayar, silahkan datang ke Samsat, bayar pajak, nanti di servis dapat kopi dan teh gratis. Jadi khusus untuk pelayanan yang mereka bayar pajak, Pak, ya? Khusus bayar pajak, ganti plat, pokoknya layanan yang ada di Samsat, ya. Jadi setiap hari kerja kita buka Warkopis.
Sebagai upaya mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, Samsat Sampit juga meluncurkan layanan Samsat Jempol atau jemputan pembayaran otomatis langsung. Program ini diperuntukkan bagi wajib pajak disabilitas, para lansia hingga warga yang sedang sakit dan sibuk dengan aktivitas di kantor. Antusias para wajib pajak saat menghadiri launching layanan Warkofis dan Samsat Jempol ini semakin semarak saat dilakukan door prize menarik hingga uang tunai jutaan rupiah. Di acara ini turut ditampilkan tarian adat Dayak yang bermakna agar setiap insan untuk selalu berjuang dan bersyukur yang dibawakan dengan apik dan padu oleh Sanggar Seni Antang Pambelum Sampit. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.